Salam damai. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan Efus Bulalang pada hari Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022. Mari kita penuh kepala minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan menyampaikan firman. Urapi hambamu dan kuasa Yesus. Dalam nama Yesus dan berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11, tapi saya akan membacakan ayat 1 dan ayat 11. Yang berbunyi begini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dan tanda-tandanya, dan dengan itu dia mempermuliakan Allah dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Allah. Yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita hari ini, perkawinan yang diberkati dan berhasil. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ada 3 hal yang membuat perkawinan di Kana itu bisa berhasil. Yang pertama, yaitu Yesus hadir dan diundang dalam perkawinan itu. Nah, oleh karena Yesus hadir dalam perkawinan itu, yang seharusnya perkawinan itu menjadi sangat memalukan karena kehabisan anggur, tetapi dengan Yesus hadir di situ, maka perkawinan itu bisa berhasil dan membuat banyak orang mengalami berkat. Mengapa? Karena anggur yang disiapkan adalah anggur yang istimewa, anggur yang benar-benar diberkati Tuhan. Dan Yesus mengadakan air diubah menjadi anggur. Yang kedua, kenapa perkawinan itu berhasil? Karena iman daripada ibu Yesus, yaitu Maria. Maria begitu beriman dengan kokoh, dengan kuat, sehingga pada waktu kehabisan anggur, maka panitia atau ketua panitia datang kepada Maria dan meminta pertolongan. Lalu Maria datang kepada Yesus. Dan Yesus sempat menegur Maria bahwa waktunya belum tepat. Tapi Maria, dia tidak menangis, tapi dia terus beriman, dan akhirnya dia memerintahkan kepada pelayan-pelayan supaya apa yang dikatakan Yesus diikuti. Dan iman Maria luar biasa, sehingga perkawinan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, yaitu di mana ketaatan yang luar biasa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan. Waktu Yesus datang kepada pelayan-pelayan, Tuhan Yesus mengatakan, isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Lalu dia cedoklah. Dan setelah dicedok dan airnya, air berubah menjadi anggur yang istimewa. Dan itulah mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus sejak pelayanan Yesus dimulai. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kalau kita juga mau diberkati, kalau kita juga mau berhasil, ada 3 hal ini yang harus kita lakukan, yang harus kita pegang. Yang pertama, kita harus selalu mengundang Yesus, mengandalkan Yesus dalam hidup kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap detik, sehingga kita bisa berhasil. Yang kedua, yaitu kita harus punya iman, tapi beriman kepada janji-janji firman Allah. Seperti Maria, dia yakin bahwa Yesus bisa mengadakan mujizat yang luar biasa. Dan itu pun terjadi. Yang ketiga, kita harus taat kepada perintah Tuhan, taat pada firman Allah. Kita harus melakukan firman Allah, sama seperti yang Yosua katakan. Kalau dia mau berhasil, maka dia harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga dia berhasil. Kita juga sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus di abad ke-20 ini, mari kita berpegang teguh pada 3 hal yang diajarkan Yesus. Pertama, undang Yesus. Kedua, kita beriman terhadap kebenaran firman Allah. Yang ketiga, kita taati akan firman Allah itu, sehingga kita berhasil dan keluarga kita bahagia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ajaran yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu kalau kami mau berhasil, kami harus berpegang teguh pada 3 hal yang diajarkan Yesus. Pertama, mengundang Yesus atau mengundang Roh Kudus. Yang kedua, kita harus beriman kepada janji firman Allah. Yang ketiga, kita harus taat kepada firman Allah, kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami selalu melanggar akan perintah Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan